Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Wajiz fi Ahkam Syam. Oh iya, sebelum kita membaca, kami akan menjelaskan cara kami dalam membaca kitab ini atau dalam mengkaji kitab ini dalam konten ini. Jadi, kami akan menggunakan metode menjelaskan per jumlahnya. Jadi, kami akan bacakan per jumlahnya dan akan kami artikan. Lah, maksudnya per jumlahnya itu beda dengan per kalimat. Tapi kalau yang di Jawa itu yang masyhur itu makna pegon. Makna pegon itu maknanya itu biasanya per kalimat. Jadi semisal jaa Zaidun, jaa telah datang siapa Zaidun Zaid. Tapi kalau kami akan mengartikannya itu langsung per jumlah. Jadi semisal jaa Zaidun akan kami langsung artikan Zaid telah datang. Soalnya kalau diartikan per kalimat itu mungkin kami rasa kalau orang awam itu akan agak kesulitan untuk memahami. Yang akan memahami mungkin yang lebih mudah itu ya orang-orang pesantren mungkin akan memahami karena mereka sudah pernah belajar kitab. Tapi kalau orang awam, kalau diartikan per kalimatnya mungkin itu agak lebih kesulitan. Jadinya akan kami artikan per jumlahnya. Jadi per jumlah, baru ketika kita sudah dapat beberapa jumlah atau beberapa satu paragraf, baru nanti akan kami syarahkan sedikit demi sedikit semampu kami. Jadi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillah. Al-Wajiz fi Ahkamis Syam. Ini kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Syam, di dalam hukum-hukum syam atau puasa. Ta'lif As-Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Karya As-Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Mahfuz bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Tahqiq, ini kalau di kitab ana ya, tahqiqnya Dr. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimatu, pembukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang merupakan Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam, ala asyrafil mursalin, semoga tetap terhadap paling mulianya para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan pemimpin para nabi, Sayyidina Muhammadin, yaitu nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau al-mayamin, yang merupakan orang-orang yang beruntung, wa ashabihi, dan para sahabat beliau al-muhtadin, yang diberi petunjuk. Wa ba'du. Jadi di sini Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad mengawali kitab beliau itu dengan basmalah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama perlu kita ketahui kenapa musannif itu mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah atau dengan tulisan basmalah. Jadi dijelaskan di dalam kitab-kitab, khususnya kitab-kitab fikih, bahwasanya tujuan setiap musannif, semua orang yang menulis kitab, khususnya kitab-kitab keagamaan, itu pasti mengawali kitabnya dengan basmalah. Lah, sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya itu ada 3, yaitu alasan beliau itu mengawali kitabnya dengan basmalah itu ada 3 alasan. Yang pertama itu adalah iktidaan bi kitabillahil aziz au bil Qur'anil Karim, yaitu mengikuti dengan apa yang tertera di Al-Qur'anul Karim. Nah, karena di Al-Qur'anul Karim itu surah yang paling pertama, surah yang menjadi pembuka itu adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah sendiri ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itu para musannif mengikuti
dengan apa yang digunakan di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau membuka kitab-kitab beliau itu dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, alasan yang kedua itu adalah iktidaan bima waroda fil hadis, yaitu mengikuti dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, yang mana beliau menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi setiap perkara baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut akan terputus. Maksudnya terputus apa? Yaitu galilul barakah. Barakahnya itu sedikit. Nah, jadi karena hadis tersebut, karena untuk mengamalkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para musannif kitab itu selalu mengawali kitab-kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Lalu alasan yang ketiga itu nggak jauh beda, yaitu ta'asyan bima fa'ala bihir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad sendiri, kalau kita mau membaca sejarah, kalau kita mau membaca kitab sirah, itu ketika beliau mengirimkan pesan-pesan kepada para raja-raja, ketika mengajak untuk mereka itu masuk Islam, kepada Raja Najasyi, kepada Raja Mesir dahulu, itu pasti mengawali tulisan beliau itu ya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena itu, ya itu adalah 3 alasan mengapa para musannif kitab itu selalu mengawali kitab-kitab mereka atau selalu mengawali setiap karya tulis mereka itu dengan bacaan basmalah atau dengan tulisan basmalah. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ya di sini muqaddimah pembukaan, seperti normalnya kitab-kitab yang lain juga, khususnya kitab-kitab syar'i, itu musannif juga mengawalinya dengan hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, apa sebenarnya tujuan musannif itu mengawali kitab beliau dengan bacaan hamdalah? Jadi alasan musannif dan semua orang yang mengarang kitab, khususnya kitab-kitab agama, itu mengawali tulisan beliau itu dengan hamdalah, ya juga karena adanya hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hadis yang tidak jauh dengan hadisnya basmalah tadi. Jadi di dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar au ajdam. Jadi setiap perkara baik, nah ini kan mengarang kitab kan juga perkara baik, menulis itu juga perkara baik. Apalagi ini adalah kitab tentang hukum-hukum agama yang insya Allah akan sangat bermanfaat kepada orang-orang sekitar. Maka setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta', maka itu akan terputus. Apa maksudnya terputus? Ulama menjelaskan artinya adalah galilul barakah. Barakahnya itu sedikit. Maka itu adalah alasan kenapa para musannif selalu mengawali kitab-kitab beliau dengan hamdalah. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini musannif mengawalinya dengan wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad. Musannif itu juga mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk bertabarruk. Tujuannya ya untuk sebagaimana kita mengetahui Islam ini kita
adanya Islam ini ya dengan Nabi Muhammad, maka ya yang paling layak untuk kita hadiahkan pertama kali sebelum kita menulis kitab ini ya untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan bahwasanya ana lupa kalau teks Arabnya, intinya yang artinya begini: setiap sesuatu atau setiap kitab yang di dalamnya ditulis solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selama tulisan solawat itu ada di kitab tersebut, maka malaikat akan mendoakan orang yang menulis tersebut hingga tulisan tersebut gak ada. Kalau tulisan tersebut sampai hari kiamat ada, ya maka malaikat akan terus bersolawat selama tulisan itu ada kepada orang yang menulis solawat tersebut. Makanya di sini ya disebutkan wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa ala alihil mayamin. Nah, ini juga musannif tidak lupa bersolawat juga kepada para keluarga beliau. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya di dalam hadis itu disebutkan jangan, itu gimana ya lafadznya ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih begini, la tusallu bi sholatil batra, atau la yusalli ahadukum bi sholatil batra, bis sholati al batra, janganlah kalian itu bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bis sholat al batra, dengan solawat yang batro atau terputus. Lah, maksudnya solawat batro itu kayak gimana? Solawat yang terputus itu kayak gimana? Disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa solawat al-batro itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menyebutkan keluarga beliau. Jadi bersolawat kepada Nabi tapi enggak kepada keluarganya. Lah, ini yang disebut dengan sholawatul batro, yang galilul barokah, yang barokahnya sedikit. Kenapa? Ya karena kalau kita itu bersolawat kepada Nabi saja, ya kita dapat pahalanya bersolawat kepada Nabi. Padahal andaikan kita menambah sedikit saja kata wa alih, maka kita akan mendapat juga itu pahala bersolawat kepada keluarga-keluarga beliau. Dan keluarga-keluarga beliau itu ya dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Sehingga sungguh sangat merugi orang yang meninggalkan perkara sedikit itu, yang mana dengan perkara sedikit, padahal dengan perkara sedikit itu, perkara remeh itu hanya menambah wa alih, itu kita akan mendapatkan suatu perkara yang sangat besar ganjarannya. Makanya guru kami, Said Alwi bin Abdullah Idrus, itu sangat-sangat mentahdzir, sangat-sangat memperingatkan bagi setiap muridnya yang ketika membaca sholawat itu lupa untuk bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Karena biasanya di kitab-kitab itu ya, karena kitab-kitab sekarang itu percetakan biasanya lafadz sholawatnya itu kan template. Jadi bukan diketik sendiri, biasanya itu ada sebagian yang memang template. Jadi memang udah programnya dari komputer itu kayak gitu. Sehingga kadang itu nggak disebutkan di situ, ya disebutkannya cuma sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam, kayak gitu biasanya kan. Nah, itu guru kami setiap ada orang yang membaca kitab itu, sekalipun di kitabnya itu nggak ada wa ala alihnya, itu harus ditambahi wa ala alih. Jadi nggak boleh baca ketika disebut nama Nabi Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam, itu nggak boleh. Pasti suruh mengulangi bacaannya dan suruh menambah wa ala alih. Ya supaya apa ya? Supaya jangan sampai dia melakukan sholat al-batra. Jangan sampai dia menyia-nyiakan ganjaran yang sangat besar. Nah, jadi setiap kalau ada baca gitu ya, ada baca di setiap rohah atau kajian, ada yang baca, sekalipun di kitabnya itu cuma tertera sallallahu alaihi wasallam, itu pasti disalahkan. Pasti suruh ngulang-ulang. Jangan kamu lupa untuk membaca wa alihnya itu. Jadi suruh baca, sangat-sangat mensyadid sangat-sangat memperingatkan terhadap hal tersebut. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan perkara besar cuma karena hal kecil tersebut. Intinya seperti itu.